Tidak terasa Cfest ini akan dilaksanakan lagi tahun ini. Padahal perasaan baru beberapa bulan yang lalu ya, tapi sekarang sudah dilaksanakan lagi. Dan alhamdulillah di studio sekarang sudah hadir 2 orang panitia Cfest kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gias dan juga Zikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini bisik atau bincang-bincang asik akan coba untuk menggali lebih dalam tentang Cfest tahun ini. Yang kabarnya akan dilaksanakan sebentar lagi ya? Iya, di bulan Sebentar lagi November ya? nanti. Sebentar lagi ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 12 sampai 19 November untuk yang putra. Yang putra 12 sampai 19 November ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang Cfest, sebetulnya latar belakangnya apa sih untuk dilaksanakan Cfest? Yes. Untuk Cfest sendiri latar belakangnya kenapa kita mau ngadain Cfest gitu kan ya. Jadi kita ngelihat Indonesia ini punya banyak pemuda dan pemudi gitu. Nah, tentunya pemuda-pemudi ini juga pasti punya masing-masing potensi yang dimilikinya gitu. Mulai dari yang jago olahraga, jago kesenian, sampai dari akademik, kebahasaan, dan lain sebagainya. Nah, kita mau maksimalin potensi-potensi yang dimiliki anak muda tersebut gitu. Dengan nanti kita undang buat ikut di acara kita, di acara Cfest. Ikut lomba-lombanya, ikut seminarnya gitu kan. Kayak gitu. Oke, berarti ini diperuntukkan bukan hanya untuk Kabupaten Subang saja ya? Iya, betul. Ke seluruh Indonesia? Betul. Seluruh Indonesia. Cabang apa aja yang akan dipertandingkan dia? Untuk di tahun ini kita ada beberapa kategori perlombaan. Yang pertama itu ada sport atau olahraga, terus ada linguistik, ada art, ada Islamic dan akademik, Pak. Jadi di cabang-cabang lomba itu nanti ada lagi sub-lombanya. Yang pertama di olahraga itu ada basket, ada futsal, ada volley, badminton, tenis meja, dan manahan. Oh, banyak juga ya? Iya, banyak banget. Terus kalau itu Cfest dilaksanakan, kemudian juga mengundang banyak orang ke sini ya? Iya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, apa sebetulnya bedanya Cfest yang sekarang dengan Cfest yang sebelumnya? Mungkin Zikri. Untuk Cfest tahun ini tentu kita ada sedikit perbedaan dari undangan yang sudah kita persiapkan. Yang paling besar pencapaiannya sejauh ini, alhamdulillah kita sudah ngontak untuk Bapak Ridwan Kamil. Oh, ya benar, Pak Gubernur ya? Iya. Oke. Jika memang beliau tidak ada halangan nanti ketika hari acara, insya Allah akan datang. Masya Allah. Kebetulan beliau sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini di tanggal 12 nanti di opening, Pak. Oh, iya. Wah, ini menarik ini ya. Iya. Jadi mengundang Pak Gubernur untuk hadir dan beliau sudah menyatakan bersedia ya. Iya. Atau kita masih melakukan konfirmasi ya. Karena memang dari sekretarisnya itu menyatakan bahwa konfirmasi kedatangan atau enggaknya tuh hamil seminggu, Pak. Oh, ya, gitu. Karena suka ada undangan mendadak untuk kedinasan gitu, yang tidak bisa diganggu, Pak. Karena namanya pejabat negara ya, biasanya kan mereka atau beliau itu memiliki banyak agenda-agenda ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan beliau bisa hadir ya. Amin. Nah, oke. Kalau misalkan beliau hadir nih, Pak Gubernur hadir ke sini, dari panitia sendiri gimana itu cara apa istilahnya tuh apa sih nilai positif atau nilai tambah bagi panitia? Tentunya yang pertama ini juga pasti bakal ngangkat nama Cfest ini gitu kan. Jadi nanti Cfest ini akan lebih banyak dikenal lagi ke seluruh Indonesia gitu. Terus nanti juga bakal banyak peserta-peserta buat yang ikut di acara ini. Buat tahun ini bahkan sampai tahun-tahun seterusnya, yang dimana tujuan dari Cfest ini sendiri yaitu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak bangsa, salah satunya bisa terwujudkan terus-menerus gitu, keberlangsungannya terjaga. Jadi sebetulnya tema Cfest kali ini apa? Untuk tema kali ini kita punya tema yaitu Constellize, Rosing Dream, Reignite Luminous Din. Waduh, ini susah nih, saya susah ngomongnya ini. Kalau tahun lalu kan itu misalnya judulnya tentang harapan atau apa ya? Iya, betul. Berarti sekarang judulnya itu tadi? Iya. Apa? Diulang? Constellize, Rosing Dream, Reignite Luminous Din. Nah, itu artinya apa? Jadi Constellize Rosing Dream itu konstelasi atau merangkai mimpi yang bergairah atau dapat kita katakan sebagai semangat. Kemudian Reignite Luminous Din, menyalakan kembali untuk agama yang bercahaya gitu. Oh, gitu ya. Jadi memang ada pesan moral juga di dalamnya ya. Iya, jadi tidak hanya sekedar menyelenggarakan kegiatan yang dalam tanda petik mungkin kelihatannya hura-hura ya. Iya. Oke.
Berarti ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya ini setingkat apa? Nasional atau regional atau apa? Untuk penyelenggaraan perlombaan dan seminar webinar ini kami adakan setingkat nasional, Pak. Oh, setingkat nasional. Bahkan untuk yang offline-nya, yang online itu se-internasional. Oh. Ya, karena dapat pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, ada teman-teman dari Qatar yang ikut gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai berskala internasional. Oh gitu ya. Iya. Oke. Berarti pelaksanaan kegiatan itu bisa online dan offline. Iya. Nah, sekarang boleh dong diceritakan ke teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Yang online itu cabang apa saja, yang offline itu cabang apa saja? Untuk lomba-lomba yang offline itu dari semua cabang lomba olahraga. Olahraga, Ya. oke. Terus di artnya itu ada kaligrafi dan juga ada board art. Nah, jadi board kita art itu melukis, berarti ya melukis melukis di papan. Oh, di papan. Ya, di papan. Oke. Terus ada di akademiknya kita ada speech dan LCC, lomba cerdas cermat. Itu kita laksanain offline. Terus ada MTQ, MHQ itu juga offline. Dan satu lagi di spelling bee. Oh, di spelling bee-nya Ya, ada juga. spelling bee juga ada. Oh, itu yang offline ya? Ya, yang offline. Kemudian lomba-lomba yang online juga kita menyiapkan ada beberapa lomba. Yang pertama ada news anchor. News anchor jadi itu bisa jadi pembawa acara, pembawa berita ya? Ya, pembawa berita. Jadi Oke. kita membawakan berita dengan berbahasa Inggris. Oh gitu ya? Ya, Wah keren ini, berbahasa keren. Inggris. Oke. Kemudian ada short movie, terus ada fotografi, dan ada nasyid yang kita selenggarakan di lomba online-nya. Oke, wah bagus banget itu ya. Berarti nanti yang online itu mereka akan mengirimkan karya melalui Email. ya, melalui email. Kemudian nanti diposting oleh kalian gitu. Atau mereka yang ada posting. yang diposting Ada sama yang mereka posting sendiri mereka juga. Gitu ya. Mungkin nanti harus tag gitu ya. Oke. Nah, ini kan peserta dari berbagai daerah dan sebagainya, ya kan? Mungkin kalau yang wilayahnya Subang mah gampang kan, mereka itu selesai pertandingan pulang begitu kan. Tapi kalau peserta-peserta dari luar Subang gimana itu mereka? Apa mereka akan disuruh menginap sendiri di sekitar kita gitu atau gimana? Tidak Pak, jadi kita dari panitia SIP sendiri itu sudah menyediakan penginapan gratis. Penginapan gratis? Iya, untuk semua peserta yang berkenan untuk menginap di sini karena mungkin jaraknya jauh-jauh kan. Betul. Sekarang juga peserta yang terdaftar ada yang dari Jawa Tengah, ya ada yang dari Jawa Barat, yang jauh-jauhnya dari Sukabumi, dari Bogor dan lain-lain itu sudah mulai berdatangan Pak. Gitu ya, jadi mereka nggak mungkin lah ya dari jauh-jauh nggak mungkin suruh cari penginapan sendiri gitu kan. Berarti panitia sudah menyediakan itu ya. Wah ini luar biasa ini. Oke. Ini kan terkait dengan kegiatan yang skalanya mungkin nasional tadi disebut ya, dan juga skalanya internasional untuk yang online gitu ya. Kalau dari tingkat jumlah pendaftar yang sekarang sudah masuk nih, ya, mungkin Kias bisa ceritakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di masa pandemi begitu ya, itu perbandingannya bagaimana? Untuk perbandingannya jauh lebih banyak yang sekarang gitu. Sekarang? Iya, karena kan sekarang kita kembali dengan berbagai macam lomba yang banyak offline juga gitu. Jadi peserta banyak yang daftar untuk nanti ikut acara langsung di CIFES 9 ini. Kalau untuk sekarang sendiri update peserta itu sudah sekitar 1.400. Itu sudah mencakup yang offline, hampir penuh juga. Dan ada beberapa yang online dari yang udah disebutin sama Zikri tadi. Banyak banget, 1.000 lebih ya? Iya. Oke. Kalau itu tadi sudah cerita tentang fasilitas ya, mereka akan datang ke sini, kemudian disediakan penginapan bagi yang tempatnya jauh gitu kan ya. Terus fasilitas selain penginapan apalagi untuk mereka? Untuk yang ini ke sini. Untuk selain penginapan buat peserta yang datang ke sini, terutama kita nanti juga bakal nyediain snack di setiap harinya gitu buat peserta yang bertanding. Nanti jadi sebelum mereka tanding, kita bakal kasih snack. Terus juga kita ada kartu peserta buat masing-masing peserta, dan kartu peserta buat tahun ini beda. Kalau tahun sebelumnya biasanya cuma satu lipatan doang atau satu layar gitu kan. Kalau tahun ini kita bisa dilipat 3. Jadi di depannya ada biodata peserta, di sampingnya ada kontak person juga, terus di baliknya ada rundown, ada lirik jingle kita sama map gitu yang bisa memudahkan peserta buat nanti keliling-keliling lingkungan CIFES gitu. Luar biasa. Selain itu juga bakal kita kasih souvenir CIFES buat peserta yang datang ke sini. Wah, ini keren ini ya.
Yang kemarin saja sudah cukup menarik ya, sudah cukup bagus, dan teman-teman kalau mau melihat ya tayangan-tayangan atau mungkin after movie yang dilaksanakan atau CFest tahun-tahun sebelumnya, bisa klik di channel CFest Official ya, betul ya kalau nggak salah ya, di CFest Official. Silahkan bisa klik di situ, lihat di YouTube seperti apa kemeriahan kegiatan CFest tersebut. Oke, kita kembali ke pelaksanaan CFest. Nah, ini kan berarti pelaksanaan di hari efektif belajar sebetulnya ya, Betul. tanggal itu. Dari pihak sekolah sendiri dukungannya bagaimana? Untuk dari pihak sekolah sendiri, alhamdulillah, karena semua ruang kelas kita gunakan untuk penginapan ya, Pak. Jadi untuk update terbaru sih, teman-teman dari non panitia juga ikut membantu meramaikan CFest. Tentu di acara opening dan closing sudah pasti hadir, dan di pertandingan-pertandingan dan juga acara harian selama 7 hari CFest itu teman-teman diliburkan. Dialihkan untuk kesuksesan acara tersebut ya. CFest, benar. Wah, berarti akan sangat ramai dan menarik nih ya. Oke, tapi saya lihat di CFest Official itu jinglenya belum muncul ya, atau sudah? Kebetulan kita baru rilis jingle di YouTube Musik dan juga Spotify dan juga platform-platform musik lain. Ya, gitu, buat ya, music video kita baru selesai produksi kemarin. Nah, makanya sekarang masih tahap proses editing. Insya Allah beberapa hari ke depan akan rilis. Rilis. Oke, saya akan tungguin itu ya, teman-teman juga tungguin tuh di CFest ya. Karena biasanya di situ nanti ada pesan-pesan menarik dari video yang ditayangkan dari jingle tersebut ya. Kalau tidak salah baru apa tuh yang ada di YouTube-nya itu? Teasernya ya? Teaser sama trailernya ya. Oke. Ya, baik. Ini karena pelaksanaannya adalah kegiatan kolosal besar gitu ya. Boleh tahu nggak jumlah panitia yang terlibat mungkin dari Gias? Buat jumlah panitia sendiri kita seluruh kelas 11 dan beberapa kelas 10 juga kita ikut sertakan buat jadi kepanitiaan ini. Wah, gitu. Berarti 100 lebih dong. Ya, terlepas untuk membantu panitia juga. Nanti buat yang kelas 10 ini juga bisa jadi yang memimpin teman-temannya di kepanitiaan selanjutnya gitu. Kita kasih pengalaman juga. Jadi ini CFest sekarang juga bisa jadi ladang buat panitia-panitianya belajar, terutama untuk skill-skill yang nggak diajarin di dalam kelas gitu Pak. Kayak kita nanti berbicara di depan umum, mengundang sekolah dan lain-lain. Oh, berarti ini memang sebetulnya adalah kegiatan yang turun-temurun ya? Iya, betul. Turun-temurun, dan biasanya kalau CFest ini yang bertanggung jawab angkatan kelas berapa itu? Kelas 11. Oh, kelas 11. Iya, berarti nanti kelas 11 turunkan terus begitu ya? Iya. Bagus itu ya untuk melatih kepemimpinan ya, leadership-nya supaya diturunkan gitu ya. 100 lebih kepanitiaan. Wah, ini luar biasa sekali. Tidak mudah ya mengatur 100 orang tentunya ya. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat dari event-event tersebut ya, itu kan biasanya lomba sekelas tingkat nasional, tentu jurinya nggak main-main gitu kan. Kalau untuk juri sendiri gimana gambarannya? Untuk wasit terutama di lomba-lomba olahraga yang begitu berat, apalagi basket dan futsal, kita mendatangkan wasit langsung dari perbasinya Pak. Jadi untuk wasit-wasit basket, futsal, dan panahan dan lain-lain itu alhamdulillah kita mendatangkan wasit yang sudah berlisensi. Oh gitu ya. Jadi memang secara kualitas, qualified begitu ya, mereka juga memiliki kemampuan yang sudah tersertifikasi begitu ya. Sehingga tidak perlu diragukan lagi teman-teman ya tentang objektivitas dari penilaian yang diberikan gitu ya. Nah, luar biasa. Nah, memang ada beberapa cabang-cabang perlombaan yang kayaknya itu bakalan ramai dan GOR mungkin akan dipenuhi ya. Ada basket, ada futsal, ada apa lagi? Badminton dan volley ya. Basket, futsal, badminton dan volley. Wah, ini luar biasa ini. Semua olahraga yang mengundang banyak penonton gitu ya. Tapi kalau panitia sendiri membuka ini enggak istilahnya kalau orang mau nonton itu kan biasanya ada tiketing dan sebagainya. Itu membuka untuk itu enggak? Untuk peserta dan ofisial tentu itu gratis. Gratis, ya. Dan juga untuk anak-anak asipanya sendiri itu gratis, terutama panitia. Dan kita membuka tiketing untuk GOR. GOR saja itu dibagi menjadi 2. Ada tiket siang dan malam. Ya, harganya murah banget Pak. Bisa dibilang murah banget, cuma Rp5.000 aja. Rp5.000 ya. Jadi
selama dari pagi sampai sore itu Rp5.000 dan dari sore sampai malam juga Rp5.000 dan itu pertandingannya full tanpa jeda, Pak. Wah. Ya jedanya di waktu sholat. Jedanya waktu sholat ya. tentu jeda. Itu harus berhenti ya. Iya. Nah, kalau enggak nanti justru pesan dari tema Sifes nggak masuk dong. Iya. Iya, iya, iya. Ini lagi pertanyaan yang cukup menarik buat saya ya. Itu kan ada beberapa lomba yang diikuti dari berbagai macam tempat dan sebagainya gitu ya. Nah, komunikasi selama ini untuk mengundang mereka bagaimana caranya? Untuk dari kami sendiri, kita sudah melakukan berbagai cara untuk mengundang teman-teman di luar sana buat ikutan di acara Sifes ini. Oke. Yang pertama kita melalui media online tentu saja, Pak. Melalui media online kita siaran di radio, kita Siaran di radio juga? Ya, kita menggunakan media partner yang ada di Instagram, kemudian paid promote juga ke influencer-influencer, dan juga secara offline-nya kita datang ke berbagai sekolah di Jawa Barat, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi mendatangi gitu ya, ketok pintu gitu Iya, ya? memberikan surat undangan langsung gitu dan ya? poster. Oke, bagus ya. Berarti memang kalau dilihat dari persiapan panitia, memang betul-betul ini bukan acara yang biasa-biasa saja, acara yang cukup bergengsi gitu ya, bahkan sangat bergengsi untuk kegiatan ini. Jadi sayang kalau teman-teman yang senang dengan kompetisi-kompetisi seperti ini, kalau tidak ikut, itu sangat sayang sekali. Makanya manfaatkan kesempatan ini. Nah, tapi ngomong-ngomong, kan sekarang sudah mendekati pelaksanaan ya. Apakah pendaftaran itu masih dibuka? Untuk pendaftaran masih dibuka. Jadi kita melihat antusiasme dari masyarakat juga, dari para pemuda yang ada di Indonesia gitu. Akhirnya kita perpanjang waktu pendaftarannya sampai tanggal 6 November nanti. Oh, sampai 6 November? Iya. Oke, berarti 1 minggu sebelum hari H lah ya, sebelum pembukaan ya. Oke, nah itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya oleh teman-teman yang ada dimanapun di seluruh penjuru Nusantara gitu ya. Bahkan kalau misalkan ada yang dari luar Jawa begitu kan, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari mana-mana silahkan kalau mau ikut ya. Karena ada perlombaan yang online kan tadi ya, bisa diikuti oleh siapapun ya. Oke, nah selanjutnya ini kan terkait juga dengan dengan kegiatan-kegiatan yang online dan juga offline gitu ya, dimana kegiatan itu tentu harus dibagi waktunya dan sebagainya. Bagaimana panitia menyikapi hal itu? Padahal kan waktunya terbatas. Apakah ada seleksi yang dilaksanakan sebelum hari H atau bagaimana? Jadi kalau untuk lomba online sendiri, itu setelah peserta mendaftar, peserta sudah diperbolehkan untuk mengerjakan karyanya dan pengumpulan karyanya gitu. Sampai nanti pengumpulan terakhirnya itu ketika awal-awal kita opening di offline. Jadi tanggal 12 ya? Iya, jadi selama Sifes berlangsung, untuk lomba-lomba online karya-karyanya akan dinilai oleh juri-juri kami. Dan nanti akan diumumkan ketika closing gitu. Penutupannya kan tanggal 19. Iya. Ya, berarti pada saat itu diumumkannya. Betul. Iya, betul. Nanti juga kita akan up di sosial media kita untuk kasih tahu siapa aja nih yang menang lomba-lomba online gitu. Luar biasa, keren sekali ya. Terus berikutnya kalau misalnya ya tadi kan ada pertandingan-pertandingan yang mengundang banyak penonton kayak basket, futsal dan sebagainya. Dan yang nonton biasanya kan ya teman-teman mereka sendiri. Ya kan? Antisipasi dari panitia untuk hal-hal yang barangkali mungkin tidak diharapkan. Kalau dari kita sendiri selaku panitia, kita nanti akan ada bagian pengamanannya gitu. Jadi kan untuk tribun nonton itu ada yang di atas, ada yang di bawah juga kan, dan itu ada akses untuk masuknya yaitu lewat pintu. Jadi nanti mungkin untuk ketika pertandingan berlangsung, kita akan atur gimana alur masuknya para supporter dan penonton gitu. Dan tentunya juga nanti untuk di masing-masing tempat nontonnya akan ada panitia yang mengawasi. Jadi sebelum hari H pelaksanaan pun sudah kami himbau untuk ketertiban dan kenyamanan peserta sama pemain yang nanti akan ikut Sifes 9. Good. Jadi memang biasanya supporter juga selama ini alhamdulillah selalu sportif ya. Dan mereka selalu kooperatif kan ya. Karena resikonya kalau misalnya melakukan tindakan yang nggak diharapkan, pasti tidak akan diikutkan dalam Sifes berikutnya biasanya. Betul. Ya. Oke. Kemudian
Untuk wilayah pelaksanaan ya, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut nanti akan mengambil di mana atau tempat pelaksanaan lomba itu akan difokuskan di mana? Kalau lomba kan kita lombanya banyak nih, macam-macam kan, ada yang olahraga, ada yang kesenian, ada yang akademik juga. Betul. Nanti untuk tempat-tempat yang ada di sekolah kami di Ashifa akan dipakai juga untuk berlomba. Mungkin untuk pertandingan olahraga akan kita fokuskan di GOR. Oke. Kecuali mungkin untuk panahan akan kita lakukan di lapangan terbuka gitu. Terus buat yang kesenian akan kita pusatkan di dapur, yang dimana nanti lumayan cukup luas juga gitu. Jadi nanti Maksudnya kita area dapur itu kan sangat luas ya. ya Nanti akan tempat makan di-setting. kita ya Akan di-setting ya. ya disetting sedemikian Tempat rupa. makan ini sebetulnya bukan dapur ya. Ah, iya. Kalau biasa nyebutnya ini ya. Nah, terus juga untuk yang akademik nanti kita akan fokuskan di kelas, beberapa kelas juga kita pakai untuk berlomba. Kemudian untuk yang Islamik yang seperti MHQ, MTQ nanti kita akan fokuskan di masjid dan di aula gitu. Ada 2 masjid di Putra ya yang bisa dimanfaatkan ya. betul. Oke, wah ini semakin menarik nih kalau kita berbicara tentang pelaksanaan perlombaan yang begitu banyak begitu ya. Oke, selanjutnya kalau terkait dengan bintang tamu, biasanya kan kalau kegiatan-kegiatan seperti itu kan ada bintang tamu ya. Betul. Tapi nanti nggak usah dikasih tahu ke teman-teman nih bintang tamunya siapa aja biar nanti melihat langsung di pengumuman yang ada. Betul. Tapi kalau boleh tahu bintang tamunya itu lokal atau nasional? Nasional, Pak. Nasional juga. Nasional. Betul. Ada artisnya nggak? Ada. Ada artisnya juga. Ada. Rahasia ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah nanti nonton aja ya atau cek aja informasi-informasinya. Kalau di IG diaksesnya di mana? Ada di IG itu namanya official.cps. Official.cps ya. Silahkan aja dibuka di situ. Lalu baca pengumumannya artisnya siapa aja. Yang jelas nggak cuma artis lokal tapi juga artis nasional ya. Bukan lokal dan interlokal tapi lokal dan nasional. Bukan cuma artis doang, Pak. Apa itu? Iya, kita juga datangin atlet-atlet profesional. Oh, Atlet ada. basket dan atlet futsal, Pak. Wah, ini menarik. Jadi semacam apa namanya tuh? Bintang tamu. All-Star. untuk- Ya, ya. All-Star. Nah, Ya. wah, ini keren sekali ya. Jadi ada bintang tamu yang mereka juga akan bercerita tentang prestasi-prestasi mereka ya. Ya, bahkan nggak cuma bercerita, Pak, nanti kita bisa main bareng sama All-Star-nya. Oh, gitu ya. Iya. Wah, ini sangat menarik, terutama untuk teman-teman yang senang dengan dunia olahraga ya. Karena apa? Karena selain bisa menambah ilmu dan wawasan langsung dari praktisinya, yaitu para bintang-bintang olahraga itu gitu kan ya. Kita juga bisa belajar tentang rahasia-rahasia apa sehingga mereka bisa menjadi artis olahraga seperti sekarang ini gitu kan. Iya. Artis olahraga lah kalau orang bilang ya. Karena kan memang terkenal di dunia olahraga ya. Iya. Oke. Tapi ada nggak yang tadi kan artis olahraga atau bintang olahraga. Betul. Kalau untuk hiburannya sendiri, apakah mungkin akan mengundang stand up comedy begitu, stand up komedi atau komedian atau apa gitu? Oh iya, kita mengundang penyanyi, Pak. Oh, penyanyi. Iya. Gitu ya. Penyanyi dangdut. Bukan. Untuk penyanyinya ya bisa dibilang masuklah sama anak-anak muda gitu. Oh, gitu ya. Kalau penasaran cek aja di Instagram kita, Pak. Wah, itu dia. Langsung cek aja di Instagram ya. Nanti insya Allah deh ada informasi-informasi menarik terkait dengan siapa yang akan menjadi bintang tamu ya, atau artis yang ada di situ ya. Oke, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah barangkali, terutama bagi mereka yang sudah mendaftar atau mungkin yang belum mendaftar, silakan. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa buat ikutan Shifest kali ini ya, karena Shifest kali ini meriah banget, lomba-lombanya juga banyak, dan tentunya kita juga hadiahnya juga banyak gitu. Dengan total hadiah sekitar 200 juta rupiah. Gede banget kan? Nah, terus juga piala yang kita sediain juga bagus, gede-gede, tinggi gitu. Megah lah gitu. 200 juta itu gede loh ya. Tapi kan ketika di acara tersebut ada juga apa tuh namanya ya? Kan biasanya kalau orang ke pertandingan dan sebagainya kan bawaannya tuh bersorak-sorai, menjadi supporter, lapar tuh biasanya tuh. Betul. Nah, untuk mencegah itu kan biasanya harusnya ada tempat-tempat makan dan sebagainya atau yang jualan makanan itu ada nggak?
Kita sudah menyediakan food court, Pak. Oh, udah di ada depan food sekolah court-nya? itu kan ada lapangan luas. Nah, itu semuanya full diisi sama tenan-tenan dari luar yang Oh. menjual makanan-makanan dan juga minuman. Jadi nggak usah khawatir ya, Betul. kalau gitu ya, yang senang jajanan-jajanan begitu kan, yang senang dengan makanan-makanan yang kekinian begitu ya, itu akan tersedia di situ ya. Betul, Pak. Dan juga ada satu lagi nih Pak yang kelewat. Apa itu? Kita membuka tenan untuk merchandise Shifest tahun ini, Pak. Wow, ini yang belum pernah ya. Ini baru ada sekarang kalau tidak salah ya. Atau tahun lalu ada juga? Tahun lalu ada, cuman untuk tahun sekarang merchandise kita lebih banyak Lebih dan banyak. tentu lebih keren lah. Nah, ini juga harus dimanfaatkan betul ya oleh teman-teman yang nanti insya Allah akan hadir di acara tersebut. Oke, kalau begitu saya ingin mempertegas lagi nih. Ini berarti event nasional Betul. dan bahkan internasional, terutama yang tadi Online. itu ya. Dan insya Allah sedang diikhtiarkan yang akan membuka adalah Pak Gubernur. Betul. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir Amin. ya, dan beliau juga luang waktu insya Allah ya. Kemudian cabang olahraga yang dipertandingkan tadi ada basket, futsal, volley, voli, tenis meja, panahan, panahan, dan badminton. dan badminton. Oke, itu cabang olahraganya ya. Kemudian kalau untuk menghubungi panitia bisa dapatkan informasinya di official.shifest itu di Instagramnya ya. Betul. Atau juga bisa dapatkan informasi melalui channel Shifest Official ya, betul ya di situ ya. Oke. Baik teman-teman sekalian dan Gia serta juga Zikri, informasi yang sangat menarik sekali ini dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sudah menunggu lama terkait dengan kegiatan atau gelaran Shifest tahun 2022 ini ya. Mudah-mudahan acaranya lancar dan sukses ya. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini nanti bisa disampaikan juga oleh teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi serupa, sehingga nanti mereka akan bisa datang beramai-ramai ke acara Shifest kali ini. Thank you very much. Terima kasih. Ketemu lagi lain waktu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.